Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin SPDI, sekaligus mahasiswa dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan nomor peserta 58614008119 dengan nomor NIM 2250400010. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MA Al-Furqon Tegal Cabe, Cilegon, Banten. Dalam uji praktek pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan tema unsur-unsur hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam khair. Sabahan nur. Pahalkum. Alhamdulillah inna fil khair. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa. Pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zaidan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zaidan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zaidan. Allahumma ij'alna fi ta'allumina wa imtihanina minan najihin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, pausa dulu. Saul Hamid, Arif Rahman, Noval, Fahmi, Abai, Nabila, Sabila, Azka, Surti, Ida. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur hadis. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian sanad dan matan dengan benar. Ya. Kemudian selanjutnya menerangkan pengertian sanad dan matan dalam hadis dengan tepat. Ketiga, memberikan satu contoh hadis yang mengandung unsur-unsur hadis dengan benar. Yang keempat, membedakan sanad, matan dan rawi dalam hadis dengan benar. Metodenya atau caranya, Bapak sudah membagi kalian kepada 3 kelompok, dan setiap kelompok berbeda materi, dan nanti masing-masing mempresentasikan apa yang sudah antum diskusikan per kelompok. Ya, dimulai dari kelompok ini, kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan ini yang kelompok 3. Ya. Sebelum memasuki materi, Bapak ingin menyampaikan terkait dengan hadis, unsur-unsur hadis ini. Yang pertama, dalam sebuah hadis ada yang kita kenal yang namanya hadis palsu. Ya. Atau istilahnya kita tidak boleh tidak mengamalkan suatu hadis. Artinya tidak semua hadis yang kita ketahui itu wajib kita amalkan, tergantung bagaimana kualitas dan kuantitas hadis tersebut. Kalau seandainya kualitas dan kuantitas hadis tersebut tergolong misalkan dhaif atau bahkan mardud, itu boleh tidak kita amalkan. Akan tetapi kalau seandainya hadis itu hadis sahih, maka wajib kita amalkan. Maka oleh karena itu, agar kita mengetahui kualitas dan kuantitas itu, kita harus mengetahui unsur-unsurnya. Mana yang disebut sanad, mana yang disebut matan, dan mana yang disebut rawi. Ya, pada kesempatan kali ini, baik, sekarang silakan dimulai diskusinya. Bapak kasih waktu 5-10 menit untuk membaca materinya dan memahami. Jika seandainya ada pertanyaan yang kurang, ada materi yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik, silakan dimulai dibaca materinya per kelompok.
bahasa Arab yang dari orang matan di mana masa juga bahwa itu kenapa karena yang matan adalah inti dari apa yang dimaksudkan hadis dari hadis hadis al-nabi artinya kata-kata hadis yang Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang dipahami dari materi? Kalau tidak ada, baik. Sekarang waktunya mempresentasikan masing-masing kelompok. Silakan ditunjuk satu orang dari masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang telah antum diskusikan tadi. Dari kelompok mana dulu? Kelompok 3 ya. Kelompok 3, silakan. Silakan berdiri. Ya, silakan. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan tentang ar-rawi. Kata rawi atau ar-rawi itu berarti orang yang melewatkan atau dalam bahasa Indonesia menceritakan atau memberitakan suatu hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam satu kitab disebut tadwin. Rawi dapat disebutkan dengan mudawwin, orang yang mengumpulkan. Sedangkan orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan hadis tersebut, hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membukukannya, itu disebut sanad hadis. Setiap sanad rawi pada setiap tobaqohnya, tetapi tidak setiap rawi disebut sanad hadis karena ada rawi yang langsung membukukannya. Pada silsilah sanad yang disebut pertama adalah orang yang langsung menyampaikan hadis tersebut kepada penerimanya, sedangkan pada rawi yang disebut rawi pertama ialah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, penyebutan silsilah antara kedua istilah ini, sanad dan rawi, berlaku kebalikannya. Artinya, rawi pertama adalah sanad terakhir dan sanad pertama ialah rawi yang terakhir. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok yang kedua, silakan. Siapa yang ingin mempresentasikan? Tidak, silakan. Matan adalah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf mim, ta, dan nun. Matan memiliki makna saruba wa irtafa minal ard, yang artinya tanah yang meninggi atau umum jalan atau bagian tanah yang menonjol. Secara terminologis, istilah matan dalam ilmu hadis adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Matan ini adalah inti dari apa yang dimaksud oleh hadis. Apabila dirangkai menjadi kalimat matan al-hadis, maka definisinya adalah kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok yang pertama. Siapa yang mempresentasikan? Noval, silakan. Ya, silakan Noval. Definisi daripada sanad. Baiklah, saya sini akan menjelaskan hadis sanad. Secara bahasa, sanad berasal dari kata sanad, berarti penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Di dalam susunan sanad terdapat banyak nama yang tergabung dalam satu rentetan lain. Sanad juga berarti pegangan atau tempat bersandar.
benar, cuma berpegang, yang percaya atau yang sah. Sanad diartikan sebagai sandaran karena sanad hadis merupakan suatu yang menjadi sandaran dan pegangan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu contoh hadis yang ada di depan kalian. Saya bacakan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan rawahu Tirmidzi wa Muslim. Dari hadis di bawah ini mungkin antum sudah mengetahui dan sudah bisa menganalisa mana yang disebut dengan sanad, mana yang disebut dengan matan, dan mana yang disebut dengan rawi. Baik, kelompok ini, kelompok pertama, mana coba sebutkan mana yang disebut sanad dari contoh hadis yang ada. Saul, silakan. Mana sanad di hadis ini? Sebutkan. Abdurrahman. Kemudian ya. Sanad di hadis ini adalah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini adalah sanad. Baik, kelompok 2. Manakah matan di dalam hadis ini? Satu orang itu. Siapa? Silakan sebutkan. Buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Itu namanya matan. Kemudian kelompok 3. Mana yang disebut rawi? Rawahu Tirmidzi Muslim. Baik. Selanjutnya untuk tugas hari ini silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Silakan diisi. Sudah semua? Baik. Untuk evaluasi kita pada pagi hari ini, bahwasanya unsur-unsur hadis itu terdapat atau terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Apa itu sanad? Simpelnya sanad itu adalah sandaran atau nama sebelum disebutkannya suatu hadis atau matan, itu disebut
sanad. Kemudian apa itu matan? Isi Ya, simpelnya matan itu adalah isi hadisnya, ya, perkataannya. Kemudian yang ketiga rawi. Apa itu rawi? Orang yang meriwayatkannya, yaitu rawahu Tirmidzi. Ini rawi. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini telah sampai tujuan pembelajaran kita, dan antum semua sudah bisa membedakan antara mana yang disebut dengan sanad, kemudian mana yang disebut dengan matan, dan mana yang disebut dengan rawi. Mudah-mudahan dengan mengetahuinya unsur-unsur hadis ini, kita bisa memahami bahwasanya tidak semua hadis itu boleh atau bisa kita amalkan, tergantung daripada kualitas hadis tersebut. Ya, baik dari sisi unsur sanadnya maupun matannya maupun rawinya. Oleh karena itu, dengan mempelajari hadis, mudah-mudahan bisa memperjelas kita, memerinci kita daripada apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, karena sesungguhnya hadis itu sebagai penjelas daripada yang namanya Al-Quran. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Naktatim bilhamdalillah. Syukran ala husni wamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.